Teknologi. Kemajuan teknologi adalah sebuah perubahan sistematis yang terjadi terhadap teknologi. Sudah beribu tahun lalu, teknologi sudah dikenal oleh manusia. Hanya saja, bentuknya yang berbeda-beda, tidak seperti yang kita kenal saat ini. Artificial intelligence is all around us, and we use it in different ways every day. Perkembangan teknologi yang semakin pesat mempengaruhi gaya hidup yang semakin mencolok. Dikarenakan, perkembangan teknologi mempengaruhi model berkomunikasi massa untuk melakukan kegiatan hidup harian. Mungkin dulu, internet dianggap sebagai sesuatu yang wah dan rumit bagi orang awam. Namun sekarang bisa kita lihat sendiri, faktanya seperti apa internet telah menjadi sesuatu yang umum bagi banyak orang. Atau mungkin kita termasuk salah satu di antaranya yang mempunyai hampir semua akun di jejaring sosial, berinteraksi secara intensif dengan individu lain secara maya. Dan sayangnya, beberapa individu sekarang ini terlalu over dalam memandang atau menggunakan gadget miliknya. Kebanyakan dia tidak berpikir apa yang dilakukannya berdampak seperti apa. We cannot allow our phones to disconnect us from each other and therefore dampen our skills of communication. And I'll admit, 5G radio waves can cause health problems. They're campaigning for the rollout. New bug has been discovered and it's affecting Windows 8.1 as well as earlier versions of... The access to the internet has changed a lot just in the last 2 years, and it's changed because of this. Without a tough and vibrant media of all sorts is not an option for the United States. Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan kecanduan game termasuk dalam salah satu jenis penyakit gangguan mental. Dimanapun dan kemanapun individu tersebut berada, dia tidak akan lepas dengan handphonenya. Karena di era sekarang, handphone sudah menjadi kebutuhan. Ditambah lagi, sekarang ini sudah memasuki era smartphone, sehingga banyak yang bisa dilakukan dalam satu genggaman saja. Bahkan kini kita bisa melakukan sebuah transaksi dalam bentuk digital, yang diakses hanya melalui smartphone kita saja. Ini merupakan kemajuan dari fintech. To the fintech revolution. Perkembangan layanan keuangan berbasis teknologi alias fintech atau financial teknologi begitu besar, baik secara regional, global maupun nasional. Siapa sangka perkembangan dan revolusi fintech ini sudah ada sejak dulu kala. Menurut National Digital Research Center atau NDRC, fintech merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut inovasi dalam bidang jasa keuangan ataupun finansial. Intinya sentuhan teknologi maupun pengembangan yang dilakukan terhadap sektor finansial. Tujuan utamanya tentu untuk membantu pemerintah dalam mendorong inklusi keuangan dengan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk berbagai aspek pelayanan keuangan. Perkembangan teknologi membawa perubahan pada setiap aspek kehidupan kita, terkecuali urusan finansial. Beberapa tahun belakangan ini, kita mengenal istilah dompet digital. Namun, masih banyak dari kita yang belum mengetahui apa itu dompet digital. Secara umum, dompet digital didefinisikan sebagai aplikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi secara online melalui smartphone. Kegunaannya hampir sama dengan kartu kredit atau debit. Pengguna tinggal membawa smartphone mereka jika ingin melakukan transaksi. Selain menawarkan kemudahan, dompet digital juga dinilai lebih aman karena dilindungi kata sandi yang hanya bisa diakses oleh penggunanya saja. Melansir The Economic Times, dompet digital adalah jenis akun prabayar yang dilindungi dengan kata sandi, di mana pengguna dapat menyimpan uang untuk setiap transaksi online, seperti pembayaran untuk makanan, belanja barang online, atau tiket penerbangan. Dan ini merupakan era perkembangan transaksi. Perkembangan teknologi membawa banyak perubahan, salah satunya perubahan dalam bertransaksi. Awalnya kita bertransaksi menggunakan uang tunai. Kini telah beralih menjadi transaksi secara digital. Tentunya masyarakat tidak perlu repot membawa uang dengan jumlah banyak. Perkembangan transaksi secara digital dimulai dari hadirnya kartu debit dan kredit. Kemudian transaksi kredit dan debit tersebut
dapat diakses menggunakan e-banking dan juga tersedia pada aplikasi m-banking, sehingga masyarakat dapat bertransaksi di mana saja dan kapan saja melalui smartphone dengan koneksi internet. Nah, dari kartu debit tadi kemudian berevolusi menjadi e-money atau uang elektronik. Transaksi menggunakan e-money dimulai saat adanya penerapan e-tol pada tahun 2017. Kemudian era transaksi berkembang lagi dengan kehadiran dompet digital atau e-wallet. Penggunaannya cukup mudah. Kita dapat mengaksesnya menggunakan smartphone dan tentunya lebih mudah dari m-banking karena kita dapat menggunakan fitur scan barcode. Perbedaannya dengan uang elektronik selain fisiknya yaitu pada jumlah saldo yang dapat ditampung. E-wallet dapat menampung saldo lebih banyak daripada e-money. Di Indonesia sudah banyak aplikasi dompet digital. Masyarakat tinggal memilih dompet digital mana yang ingin mereka gunakan. Ada beberapa jenis-jenis dompet digital yang sudah ramai digunakan. Contohnya yang pertama, ada Dana, dan yang kedua, ada OVO, dan yang ketiga, ada GoPay, dan yang keempat, ada Link Aja. Tentunya dengan hadirnya dompet digital ini memiliki fitur-fitur yang dapat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari dan membuat hidup kita menjadi mudah. Di sini saya akan memberitahu kalian tentang fitur-fitur apa aja sih yang terdapat di dalam aplikasi Dana. Yang pertama, ada fitur Dana Protection. Fitur ini memberikan sistem keamanan yang berlapis, sehingga membuat semua transaksi Dana aman dan terlindungi. Yang kedua, fitur pindai QR. Dengan adanya fitur ini, pembayaran semakin cepat dan mudah. Hanya dengan memindai kode QR, Dana transaksi sukses dilakukan. Yang ketiga, ada kirim dan terima uang dengan mudah. Transfer ke orang lain tanpa biaya tambahan dengan menggunakan nomor ponsel mereka dan terima uang dalam sekejap hanya dengan memindai kode Dana QR kalian. Yang keempat, pembayaran tagihan bebas kerepotan. Hanya lebih banyak untuk isi ulang ponsel dan bayar semua tagihan Anda, termasuk listrik, air, BPJS, dan cicilan. Yang kelima, Dana Surprise. Dapatkan cashback dan diskon ekstra dengan setiap transaksi setidaknya 20.000. Anda akan menerima token untuk bermain Dana Surprise dan menangkan voucher menakjubkan. Yang keenam, ada fitur Nerbimi. Fitur ini digunakan untuk melihat daftar merchant yang lokasinya berada di sekitar kita. Fitur Nerbimi dihadirkan untuk memudahkan kita menemukan mitra merchant Dana yang dekat dengan lokasi kita. Kita bisa mengklik fitur ini pada halaman utama aplikasi Dana untuk mendapatkan informasi restoran atau gerai-gerai mitra Dana yang terdekat dengan area di mana kita berada saat ini. Untuk menjadikan informasi semakin akurat, Dana menyediakan peta yang menginformasikan berapa kilometer jarak kita dengan lokasi restoran atau gerai mitra Dana. Dan dompet digital memiliki kelebihan dan kekurangan, yakni kelebihan pertama, mudah dibawa kemana saja, lebih praktis, dan tidak harus ke ATM, atau kita tidak harus memegang uang fisik. Tapi ada kekurangannya, yaitu boros. Kenapa boros? Karena manusia tidak merasakan mengeluarkan uang, karena dia berbentuk digital. Kekurangan kedua yaitu mudah hilang. Mudah hilang ini dimaksudkan dalam arti gadget atau handphone yang kita sebagian dompet itu mudah hilang atau mudah dicuri. Dari apa yang sudah kita sampaikan tadi, perkembangan teknologi berjalan sangat pesat, mempengaruhi gaya hidup, khususnya dalam hal keuangan. Dengan adanya dompet digital, mempermudah hidup kita dalam bertransaksi. Transaksi menjadi lebih cepat dan efisien. Serta ada fitur-fitur yang bermanfaat bagi kita. Tapi namanya teknologi kan kita nggak ada yang tahu tuh. Pasti ada kelebihan dan kekurangannya dong. Jadi harapan kami dengan QR Code ini bisa menjadi semacam alat bagi mereka untuk naik ke tangga berikutnya. Gitu. Jadi jembatan bagi mereka untuk bisa berkembang ke suatu usaha yang lebih besar. I think we have a lot of things to offer to the world. And kalau kita nggak ngubah mindset kita bahwa we can actually be the world leaders in something, in many things gitu, ya kita bakal gini-gini aja gitu menurut gua. We can do that in Indonesia, but we all have to believe. Pasti ada jalan.